Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang reaksi terang non-siklik. Nah, di dalam reaksi terang non-siklik ada yang namanya fotosistem 1 dan fotosistem 2. Di mana fotosistem merupakan pusat reaksi terang, di mana fotosistem nantinya akan menyerap energi dari cahaya matahari. Ketika cahaya matahari datang, itu nanti fotosistem 1 akan menyerap energi dari cahaya matahari tersebut, yang menyebabkan elektron pada fotosistem 1 ini terlepas. Dan ketika elektron fotosistem 1 ini terlepas, maka akan ditangkap oleh akseptor primer. Nah, kemudian setelah elektron tersebut ditangkap oleh akseptor primer, kemudian dilepaskan kembali elektron tersebut dan ditangkap oleh filidoksin atau yang disingkat dengan Fd. Nah, kemudian setelah itu elektron tersebut dilepaskan lagi oleh filidoksin dan ditangkap oleh NADP+ reduksi. Nah, elektron tersebut akan digunakan oleh NADP+ reduksi untuk membentuk NADPH. Nah, kemudian kita lanjut ke fotosistem yang kedua, yaitu sama ketika cahaya matahari datang, itu diserap energinya oleh fotosistem 2. Nah, yang menyebabkan elektron tersebut terlepas dan ditangkap oleh akseptor primer. Kemudian elektron tersebut dilepaskan dan ditangkap oleh plastoquinon. Dan kemudian elektron tersebut dilepaskan dan ditangkap oleh kompleks sitokrom. Kemudian elektron tersebut dilepaskan kembali dan ditangkap oleh plastisionin atau PC. Nah, pada fotosistem 1 itu tadi kan elektronnya itu dilepaskan ke akseptor primer. Nah, itu mengakibatkan fotosistem 1 kekurangan elektron. Nah, kekurangan elektron pada fotosistem 1 ini dilengkapi oleh elektron plastosianin ini. Jadi, elektron plastosianin ini diberikan kepada fotosistem 1 agar tidak kekurangan elektron lagi. Nah, ketika elektron tersebut berjalan dari akseptor primer, plastosianin, kompleks sitokrom, dan plastosianin, nah itu akan elektron tersebut akan melepaskan energi sehingga terbentuk ATP. Nah, kita kembali ke fotosistem yang kedua. Ketika elektron dilepaskan, maka fotosistem 2 akan mengalami kekurangan elektron. Nah, kekurangan elektron di fotosistem 2 akan ditambal oleh molekul H2O atau air. Nah, molekul H2O ini akan memberikan elektron
pada fotosistem 2. Akibatnya fotosistem 2 ini akan terpecah menjadi dua molekul, yaitu H+ dan oksigen. Jadi oksigen ini terbentuk ketika H2O ini sedang terpecah dan bereaksi terang. Nah, ini merupakan reaksi terang non-siklik. Nah, yang dihasilkan ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH ini akan digunakan untuk reaksi gelap. Nah, kemudian saya akan menjelaskan reaksi terang siklik. Nah, sama pada yang di awal tadi, yaitu ketika cahaya datang, fotosistem 1 akan menyerap energi, kemudian akan melepaskan elektron tersebut ke akseptor primer. Nah, setelah elektron tersebut dilepaskan dan ditangkap oleh akseptor primer, kemudian elektron tersebut dilepaskan kembali dan ditangkap oleh filidoksin. Nah, kemudian elektron tersebut dilepaskan dan ditangkap oleh kompleks sitokrom. Nah, kemudian elektron tersebut lepas kembali dan ditangkap oleh plastosianin. Kemudian elektron kembali ke fotosistem 1. Jadi ini elektronnya cuma muter. Namun ketika elektron tersebut melintasi dan melewati kompleks sitokrom dan plastosianin ini, kan terjadi ATP. Nah, jadi reaksi siklik itu hanya menghasilkan ATP saja. Kan kalau tadi non siklik menghasilkan ATP dan ADPH. Nah, kalau ini yang siklik itu hanya menghasilkan ATP. Nah, kok ada reaksi siklik dan non siklik? Jadi, reaksi siklik ini terjadi ketika reaksi gelap. Ketika reaksi gelap kekurangan ATP. Nah, ketika reaksi gelap ini kekurangan ATP, jadi reaksi terang akan berjalan ke reaksi siklik, sehingga dia akan menghasilkan ATP yang banyak. Nah, nanti ATP ini akan digunakan untuk menjalani reaksi gelap. Nah, jadi pada reaksi terang itu dihasilkan ATP dan NADPH. Nah, selain dihasilkan ATP dan NADPH, itu juga menghasilkan ATP dan NADPH ini akan digunakan pada reaksi gelap. Nah, selain ATP dan NADPH juga melepaskan molekul O2 yang merupakan hasil pemecahan dari H2O atau air. Kita lanjut yang kedua, yaitu reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini terjadi pada stroma kloroplas. Nah,
Reaksi gelap ini terjadi pada 3 reaksi. Yang pertama yaitu fiksasi, yang kedua yaitu reduksi, yang ketiga yaitu regenerasi. Dimulai dari tahap pertama yaitu tahap fiksasi. 3 molekul CO2 akan disatukan dengan molekul 3-ribulosa bifosfat untuk menghasilkan 6 molekul 3-fosfogliserat. 3 molekul CO2 disatukan menjadi dengan 3-ribosa bifosfat untuk menghasilkan 6 molekul 3-fosfogliserat. Tiga reaksi ini didatalis dengan enzim yang namanya Rubisco. Rubisco ini merupakan enzim yang paling banyak dan paling melimpah di kloroplas. Ini merupakan tahap fiksasi. Kemudian 6 molekul 3-fosfogliserat ini akan diubah menjadi 6 molekul gliseraldehid 3 fosfat. Dalam pengubahan 6 molekul 3-fosfogliserat menjadi 6 molekul gliseraldehid 3 fosfat, yaitu dibutuhkan ATP, yaitu sebanyak 6 ATP. Jadi karena 6 ATP sudah digunakan, jadi tersisa 6 ADP. Reaksi ini selain menggunakan ATP juga menggunakan NADPH. Menggunakan NADPH. Setelah NADPH digunakan, maka tinggal NADP plus dan H+. Perubahan 6 molekul 3-fosfogliserat menjadi 6 molekul gliseraldehid 3 fosfat ini disebut dengan tahap reduksi. Molekul gliseraldehid 3 fosfat ini kemudian keluar satu molekul keluar, merupakan hasil dari reaksi gelap. Sedangkan 5 molekul gliseraldehid fosfat 3 fosfat akan diubah kembali melalui rangkaian menjadi 3-ribosa bifosfat. Dalam pengubahan 5 gliseraldehid 3 fosfat menjadi ribosa bifosfat itu membutuhkan menggunakan ATP sebanyak 3 ATP. Karena
sudah digunakan, maka menjadi tinggal 3 ADP. Nah, tahap ini disebut dengan tahap regenerasi. Satu yang keluar dari glyceraldehyde 3-fosfat ini merupakan hasil dari reaksi gelap. Nah, ini merupakan hasil dari sekali reaksi gelap untuk menjadi glukosa. Nah, sedangkan untuk membuat glukosa, namun untuk membuat molekul glukosa itu dibutuhkan 2 glyceraldehyde 3-fosfat. Namun untuk membentuk satu molekul glukosa dibutuhkan 2 kali reaksi gelap.